Pace ebene, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu biasa ke-22 ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh pada prinsip kerendahan hati. Kerendahan hati adalah salah satu tema yang utama yang sering dibicarakan dalam kitab suci, bahkan menjadi salah satu keutamaan dalam kitab suci. Yesus sendiri menggarisbawahi pentingnya kerendahan hati. Hal ini tampak dalam pengajaran dan tindakan Yesus sendiri. Salah satunya adalah kisah Yesus membasuh kaki para muridnya. Saudara-saudari, kitab Putra Sirak dalam bacaan pertama hari ini yang kaya dengan nasihat-nasihat menyangkut perilaku manusia juga membicarakan kerendahan hati. Makin besar engkau, makin patut kau rendahkan dirimu, supaya kau dapat karunia di hadapan Tuhan. Hal yang sama dibicarakan oleh Yesus ketika ia mengkritik para tamu yang berusaha menduduki tempat kehormatan dalam satu jamuan yang diadakan oleh seorang pemimpin Farisi. Yesus menasihatkan bahwa akan jauh lebih terhormat jika kita dipersilakan duduk di tempat lebih terhormat daripada disuruh pindah oleh tuan rumah dari tempat kehormatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk apa orang harus menjadi rendah hati? Agar seseorang tidak egois dan angkuh terhadap dirinya dan sesama. Kita juga perlu melakukan pekerjaan dengan rendah hati supaya lebih disayangi oleh semua orang. Panggilan untuk menjadi rendah hati tidak akan pernah lapuk dalam ajaran iman kita. Meskipun kerendahan hati sebagai suatu keutamaan makin tidak populer dalam dunia modern yang selalu memupuk sikap kesombongan, keserakahan, suka puji diri, serta menjadikan diri tolak ukur kebenaran. Kerendahan hati, baik di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, tetap merupakan salah satu ciri khas kehidupan Kristiani, sebagaimana yang ditegaskan Yesus sendiri dalam Injil dengan ungkapan, yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Orang yang rendah hati akan mendapat penghargaan. Apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, orang-orang kudus dalam gereja Katolik mengajarkan kepada kita bagaimana hidup dalam kesederhanaan serta berguna bagi sesama. Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam konventual dari Polandia, menjadi pahlawan kemanusiaan abad ke-20 karena ia rela dihukum mati untuk menggantikan seorang bapak keluarga yang dijatuhi hukuman mati pada kamp konsentrasi di masa Perang Dunia Kedua. Mother Teresa dari Kolkata menjadi pahlawan kemanusiaan karena membawa dan menampung orang-orang sekarat dari tempat-tempat kumuh untuk dibersihkan, sehingga mereka meninggal dengan layak dan pantas sebagai manusia yang bermartabat. Karya seperti ini tidak populer dan bahkan menjijikan. Dengan karya kecil yang mengalir dari kesederhanaan dan kerendahan hatinya, Mother Teresa menjadi pribadi yang dikenang sebagai pelaku karya kemanusiaan yang besar dan mengharukan. Orang yang rendah hati akan mendapat karunia Tuhan dan akan mendapat teman yang banyak. Kerendahan hati membuat seseorang mampu bersahabat dengan siapa saja. Kebesaran seseorang terjadi justru karena ia mau berbuat hal-hal kecil untuk orang-orang kecil. Kegembiraan sejati pun akan kita capai jika kita mampu berbuat sesuatu kepada orang-orang lain
yang tidak mampu membalasnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Amin. Pace e bene.